Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davananda Wahyudi dengan NIM 1123150164 dari kelas TI 23 SE 2 pagi. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah dari aplikasi mobile lanjutan. Di mata kuliah ini saya sudah mempelajari beberapa materi. Yang pertama itu di UTS saya telah mengerjakan project e-commerce. Project e-commerce tersebut saya menggunakan tema atau judul e-commerce yaitu Daphone Service. Nantinya isi dari aplikasi tersebut akan kita demokan bersama-sama. Nah, di project UAS kali ini saya membuat aplikasi e-money-nya dengan tema atau judul Service Pay. Kita langsung aja membedah dari arsitektur aplikasi Service Pay terlebih dahulu, karena di project kali ini akan fokus ke aplikasi Service Pay atau e-money. Jadi Service Pay ini saya menggunakan clean arsitektur. Kita bisa buka di bagian lib ini. Bagian lib ini ada dari core, data, domain, injection, dan presentation. Saya akan fokus kerapihan di sini. Bapak bisa lihat di bagian lib ini folder aplikasi dari Service Pay yang saya buat. Kenapa rapih? Karena saya menggunakan clean arsitektur. Nah, folder domain tersebut atau folder domain ini yaitu untuk mengurus komunikasi ke API dan menyimpan ke lokal. Kalau di bagian presentation ini dia itu fokusnya ke UI dan blok atau state management. Keuntungannya tersendiri itu code akan sangat amat rapi, mudah diuji, dan pergantian layanan API ketika nanti akan melanjutkan project ini. Jadinya UI tidak akan rusak seperti itu. Di bagian domain hanya berisi dari entitas dan use case-nya aja. Ini di bagian Service Pay kita juga akan membedah dari Daphone Service-nya. Daphone Service. Nah, di Daphone Service ini saya menggunakan Future First Architecture, yang dimana folder dari lib ini berisi beberapa folder lagi, yaitu core dan future. Di dalam future ini ada beberapa lagi folder, yaitu dari out dan seterusnya yang bisa Bapak lihat. Kita akan lihat ke dalam card. Nah, di dalam card ini saya menggunakan Future First Architecture, dimana di setiap modul card dan seterusnya ini dia itu memiliki ruang tersendiri yang mandiri. Ini mempercepat pengembangan UI, karena jika ada bug di fitur keranjang, saya hanya perlu mencari masalahnya di folder card atau tanpa mengganggu mode lain. Jadi ini sudah terpisah masing-masing seperti itu. Sebelum kita mendemokan aplikasinya, saya di sini juga akan menjelaskan dari deep link yang saya gunakan.
Nah, di link ini saya akan menampilkannya di Davpon Service atau di e-commerce. Kita di sini akan membuka lib, lalu future, lalu check out, lalu page yang berisi check out dar. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari launcher e-money deep link. Dia ada di bagian ini. Dari bagian dari line 403 ini sampai 425. Ini berisi launcher e-money. Jadi saat pelanggan menekan tombol bayar, dia akan masuk ke aplikasi e-commerce. Jadi tidak langsung memotong uang. Sebaliknya, aplikasi merakit sebuah URL rahasia menggunakan protokol yang telah saya buat. Seperti itu. Lalu di baris 422 sampai 425 ini, dia itu memanggil fungsi launcher URL dengan mode eksternal non browser application. Artinya URL ini tidak akan dibuka di Google Chrome, melainkan akan dikirim ke sistem operasi Android. Setelah kita membedah kode ini yang ada di deep link, kita juga akan membedah kode biometrik atau sidik jari yang udah saya masukkan fiturnya di Service Pi. Kita cek di lib, dia ada di bagian main. Dulu ini ada di kejauhan. Nah, dari sini 77 sampai 199 sampai sini nih 110 sampai 77. Nah, jadi untuk faktor autentikasi pertama dari biometrik, saya menyisipkan widget binding observer di life cycle utama aplikasi. Saya ingin menyoroti logika cerdas yang saya buat. Aplikasi akan mengecek status dengan kode token null. Ini dia kodenya. Jadi ketika dia logout, dia akan otomatis ketika buka aplikasinya lagi, dia tidak bisa memasukkan biometriknya, seperti itu. Kenapa nih? Karena percuma memaksa user scan sidik jari jika statusnya sudah logout. Logika error handling kecil ini sangat vital untuk mencegah bug di mana sensor sidik jari terus-menerus muncul menggunakan user. Ini dari pembedahan dari biometrik yang saya gunakan. Nah, di dalam Service Pi ini saya juga menggunakan pin 2FA. Isi dari pin tersebut ada di dalam presentation, lalu di dalam page payment, di dalam payment ada di pin page. Nah,
Di bagian blok customer ini atau di pin page ini, pada tempat Anda menekan submit pin. Nah, ini dia, tentukan apakah perlu OTP, normal validasi pin tersimpan, ini konfigurasinya, lalu kirim OTP, langsung tampil input kode TOTP nya. Ini mapping metode dari OTP tipenya ketika nanti pembayaran. Jadi jika respon dari server menyatakan valid, barulah mutasi saldo di service Pi ini akan dieksekusi di backend. Seperti itu. Sekarang kita coba run, kita jalankan aplikasi dari e-money terlebih dahulu. Sini kita Flutter clean dulu. Setelah Flutter clean, Flutter public. Baru kita akan merun aplikasinya. Ini butuh waktu yang lumayan lama biasanya, tapi tergantung laptop dan HP-nya. Kita tunggu dulu dia run. Wifi aman. Oke, dia udah mulai nge-build aplikasinya. Masih harus nunggu proses build-nya. Langsung masuk. Ini dia tampilannya. Buka kunci. Start dulu. Sebentar. Ini kita logout. Nah, sorry, tadi sebelumnya aplikasi belum saya hapus, jadi masih masuk change yang sebelumnya. Kita masuk ke akun. Nah, di sini saya menggunakan dua metode di bagian login ini. Yang pertama itu menggunakan email dan kata sandi. Nanti dia akan masuk ke database yang saya punya. Tapi di sini saya akan menggunakan dari Google. Kita sebelum itu, kita kalau misalkan belum mempunyai akun, kita harus daftar terlebih dahulu. Kita langsung aja coba masuk ke Google. Dia butuh verifikasi. Setelah masuk ke setelah menginput OTP-nya, langsung masuk ke bagian dashboard aplikasi. Di bagian dashboard ini ada beberapa fitur yang akan saya uji. Kita cek dulu riwayat. Di sini ada riwayat transaksi dari pengeluaran dan pemasukannya. Di sini ada promo yang saya buat, dan ini akunnya. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan PIN dan biometriknya. Ini adalah tampilannya. Kita sebelum ke sana, kita coba top up terlebih dahulu. Top up. Nah, di sini masuk dan muncul notification di aplikasi ini. Kita juga cek di backend ya, apakah ada respon. Di sini ada respon dari backend.
berarti aplikasi yang saya jalankan aman. Dari situ kita coba fitur keamanan ini untuk mengubah PIN keamanan, tapi karena saya sudah mempunyai PIN, kita matikan dulu biometriknya, lalu kita aktifkan kembali, kita masukkan PIN. Nah, ketika biometrik sidik jari ini aktif, dia akan muncul notification. Di sini kita, kalau misalkan ingin menggunakan PIN, kita butuh authentication-nya juga. Jadi tinggal pilih aja kebutuhannya seperti apa. Jadi kita salin, masuk ke authenticator. Ini saya hapus dulu. Masukkan, masukin, kota akan muncul di authentication. Kita masuk lagi ke service pipe. Nah, tadi kan kita keluar dari aplikasi. Ketika kita pengen masuk ke aplikasi lagi, dia akan memunculkan sidik jari yang sudah tadi kita aktifkan. Dari sini cukup, kita jalankan juga e-commerce-nya. Kita jalankan seperti sebelumnya, kita flutter clean dulu. Setelah itu flutter paket, langsung kita run aplikasi. Ini notifikasinya masih ada ya, bisa dicek. Kita close. Kita tunggu dulu proses running dari aplikasi e-commerce-nya. Udah masuk ke build aplikasinya, langsung muncul aplikasi e-commerce yang udah saya buat. Nah, langsung masuk ke halaman dashboard. Sebelum itu coba kita cek. Nah, dari backend dari e-commerce ini ada ada respon. Kita buka lagi di bagian e-commerce. Ini ada beberapa fitur. Yang pertama, kita mulai dari paling atas. Di sini ada fitur search. Contoh misalnya kita pengen cari merek Redmi. Nah, dia akan muncul di sini LCD-nya, baterainya. Ya, kita hapus, dia akan balik lagi ke semula. Ini filter dari LCD, baterai, ada beberapa tipe dari software, kamera, charging, dan komponen lainnya. Ini seperti service IC. Kita buka cart, ini masih kosong. Kita klik katalog, dia akan langsung muncul ke bagian dashboard. Di bagian pesanan ini pesanan yang sebelumnya udah saya tes. Di sini ketika kita belum membayar, dia akan ada di tampilan menunggu. Ketika sudah dibayar, dia akan otomatis ke bagian selesai. Ini yang akun. Nah, di dalam akun ini ada mode gelap. Nah, seperti ini mode gelapnya. Kita balik lagi ke dashboard awal. Kita demokan pembelian.
kita ambil contoh misalkan iPhone, kita search dulu. Jadi di sini akan muncul beberapa kategori dari iPhone tersebut. Contoh kita mau ganti baterai, dia akan muncul notifikasi, dia akan masuk ke bagian card, langsung masuk ke bagian card. Kita tambahkan lagi ini dan ini seperti ini. Kita lanjut ke sebelum itu coba kita tambah, dia bisa ditambah dan otomatis total pembayaran atau harganya terganti. Kita coba hapus, ini juga kita bisa langsung hapus semuanya. Balik lagi ke katalog, kita coba input. Oh ya, sebelum itu kita cek di sini. Ini fitur yang ada di dalamnya. Kalau misalkan kita mau pesan sekarang, dia otomatis masuk ke bagian konfirmasi pemesanan. Tapi coba kita buat manual seperti ini. Lanjut ke checkout. Di sini kita pilih metode pembayarannya, yaitu Service Pay dari e-commerce dari e-money yang udah dibuat. Konfirmasi pesanan. Nah, dia akan membuka aplikasi dari Service Pay. Kita langsung bayar. Nah, di sini saya akan coba memasukkan PIN yang salah terlebih dahulu. Kalau muncul PIN salah, kita coba lagi, salah lagi. Nah, karena di sini kita sudah mengaktifkan biometrik sidik jari, langsung kita coba. Cengkring, nah, masuk. Ada notifikasi juga di sini, bisa kita lihat notifikasinya. Pembayaran servis HP sebesar 4 juta sekian. Kita selesaikan, saldonya berkurang. Nah, setelah payment dia akan masuk atau balik lagi atau ngedip link lagi ke e-commerce-nya. Seperti ini. Kita coba dengan mode gelap, apakah dia ada bug atau tidak. Kita lakukan hal yang sama. Karena tadi saldonya sudah menipis, kita cari yang murah-murah aja. Oke. Di sini respon baik ya sejauh ini. Tidak ada crash atau bug sama sekali. Kita cek keranjang, kita coba check out, kita pilih lagi service pay-nya, konfirmasi. Nah, langsung masuk. Tetap butuh verifikasi sidik jari. Kita bayar, kita menggunakan sidik jari lagi. Oke, aman. Di sini notifikasi masuk. Kita selesai, dia akan otomatis balik lagi ke e-commerce-nya. Pembayaran berhasil, lalu nanti dia akan masuk ke selesai. Ini yang pertama kita presentasikan, kita demokan tadi. Ini yang kedua dengan mode gelap. Nah, ini kan ada beberapa yang masih menunggu. Kita coba, dia gagal pembayaran. Kita ambil contoh sini, service pay, konfirmasi sidik jari. Nah, ketika kita back, dia akan, ketika kita batalkan pembayarannya, kita cek pembayaran dibatalkan. Nah, nantinya akan masuk di bagian menunggu ini. Nah, tadi ini kan flashing install ulang Android sebesar Rp100.000. Kita coba bayar lewat sini. Kita bayar. Langsung kita bayar. Kita lakukan PIN salah lagi. Oke, nggak ada bug sama sekali.
notifikasi masuk, selesai, langsung balik lagi ke e-commerce-nya dan selesai. Tampil di sini selesai. Kita buka lagi service file-nya, kita cek saldonya berkurang, kita cek di riwayatnya, pengeluarannya di sini. 3 ini yang tadi kita demokan berhasil. Kita coba top up kembali, selesai. Kita juga akan demokan ketika aplikasi dikeluarkan, apakah dia muncul biometrik atau tidak. Kita keluarkan verify-nya, tidak. Nah, di sini kita ada sidik jari, tapi dia tidak akan masuk karena saya menggunakan akun dari Google, kecuali menggunakan email dan kata sandi yang ada di sini. Kita login lagi. Oke, udah masuk lagi. Kita coba top up. Notifikasi masuk. Sekali lagi kita coba pembayaran. Kita check out. Ini detail konfirmasi dari pesanannya. Konfirmasi. Kita buka lagi. Payment. Kode salah dulu. Masih aman. Sidik jari. Oke. Pembayaran berhasil. Masuk sudah. Jadi itu aja demo yang aplikasi yang udah saya buat. Semua proses sejauh ini aman, tidak ada kendala sama sekali. Lalu ini komit dari apa yang sudah saya buat. Jadi Bapak atau penonton bisa melihat pengerjaan yang sudah saya kerjakan. Ini tampilan dari ritme yang udah saya laksanakan, nanti yang udah saya buat, ada screenshotannya. Saya rasa screenshot ini udah cukup. Ini ada link reponya buat backend, buat aplikasi yang lain ada di sini. Kita balik lagi ke sini. Jadi sekian presentasi yang udah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.